setelah beberapa lama mereka sudah berusaha untuk mendapatkan surat izin dari uskup yang ada di gereja Katolik. Akhirnya ada dua pendeta atau pemuka agama diutuskan tuh dan diizinkan untuk melakukan pengusiran setan pada tubuh Enelis. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas nih tentang kisah nyata. Kisah tragis yang terjadi pada seorang gadis yang bernama Enelis Michael. Kisah nyata ini teman-teman melibatkan konflik para medis dan keyakinan agama yang sangat ekstrim. Ya, yang sangat berlebihan. Sehingga Enelis Michael ini meninggal. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak ceritaku sampai habis ya. Enelis Michael lahir pada tanggal 21 September tahun 1952 di Leipzig, Bavaria, Jerman Barat. Dia dari keluarga Katolik Roma Michael dan dibesarkan bersama 3 saudara perempuannya oleh kedua orang tuanya, Joseph sang ayah dan Anna sang ibu. Mereka dikenal keluarga yang sangat religius, yang sangat taat agama. Mereka pun gak pernah absen teman-teman. Dan kalau setiap minggunya pergi ke misa 2 kali. Bayangin aja coba, saking taatnya. Nelis pun digambarkan sebagai seorang gadis yang sangat pendiam, yang sangat religius, dan sangat taat agama. Saat Enelis Michael berusia 16 tahun, dia mengalami kejang-kejang yang sangat-sangat parah dan didiagnosis menderita psikosis yang disebabkan penyakit epilepsi, lobus temporal. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu penyakit epilepsi lobus temporal, saya akan jelaskan sedikit ya tentang penyakit itu. Epilepsi lobus temporal adalah gangguan otak yang berangsur lama dan menyebabkan serangan secara tiba-tiba yang nggak bisa diprediksi. Penyakit itu pun merupakan epilepsi onset fokus yang terjadi dan menjadi hal umum pada orang dewasa. Gejala serangan dan perilaku membedakan serangan yang berasal dari lobus temporal medial dengan gangguan memori dan komorbiditas kejiwaan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Nah, tak lama kemudian teman-teman, Enelis ini didiagnosis lagi menderita depresi dan dia pun dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah itu, kalau dirasa membaik, dia pun dikembalikan dan balik lagi ke rumahnya. Pada Juni tahun 1970, Enelis ini dinyatakan kejang-kejang lagi. Dan kejang-kejangnya itu untuk ketiga kalinya. Akhirnya Enelis ini pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah sampai di rumah sakit jiwa, Enelis ini pun kejang-kejangnya itu nggak berhenti teman-teman. Bahkan kejang-kejangnya itu lebih parah. Ya, kejang-kejangnya itu tanpa jeda. Akhirnya Enelis pun diinapkan di rumah sakit jiwa itu. Enelis pun diberi obat anti kejang untuk pertama kali, termasuk dilantin. Namun semua itu nggak mengurangi masalahnya. Dalam waktu sehari, di berbagai waktu, Enelis ini mengaku melihat wajah iblis. Enelis pun sangat ketakutan dan dia sering teriak dan mengatakan kalau wajah iblis itu selalu ada di sekitarnya dan dibayang-bayangin wajah iblis itu. Bahkan wajah iblis itu pun merasuki pikirannya. Dalam waktu yang sama, Enelis pun diberikan obat lain. Obat itu biasanya digunakan dalam pengobatan berbagai psikosis, termasuk skizofrenia, perilaku terganggu, dan delusi. Obat itu adalah Aulep, yang mirip dengan chlorpromazine. Pada 3 tahun kemudian, di tahun 1973, Enelis ini menderita depresi. Dan Enelis ini sering berhalusinasi saat berdoa. Dia pun sering mengeluh teman-teman, sering mendengar hal-hal aneh, suara-suara aneh yang mengganggu pikirannya, bahkan seperti berbisik di telinganya. Dan
Suara-suara aneh itu mengatakan kalau dia terkutuk. Dan kata-kata itu sangat terdengar di telinganya. Seperti ada orang yang membisik secara dekat ke telinganya. Dia pun berdoa nggak fokus gitu loh. Dan malah kepikiran tentang suara-suara itu yang sangat jelas. Bahkan suara-suara itu pun mengatakan lebih panjang lagi. Kalau dia terkutuk dan akan membusuk di neraka. Hal itu membuat dia semakin ketakutan, teman-teman. Tiada henti, bahkan puluhan kali Enelis mengatakan hal itu kepada orang-orang sekitar. Seperti kayak dikejar-kejar gitu loh. Ya, dan dia seperti dirasuki pikirannya. Bahkan selalu mendengar hal itu. Jadi kalau orang-orang ngomong tuh dia seperti gak dengar. Hanya kata-kata itu aja yang dia dengar di telinganya. Dia pun mengatakan hal itu kepada perawat, kepada keluarganya, kedua orang tuanya, kepada saudara, bahkan kepada seorang pastor. Enelis, teman-teman, dirawat cukup lama di rumah sakit jiwa itu. Namun perawatan Enelis gak merubah keadaan. Kesehatan Enelis pun semakin memburuk, teman-teman. Bahkan Enelis pun semakin depresi akut. Sehingga dinyatakan perawatannya dalam jangka panjang. Namun gak merubah keadaan. Ya, gak membantu sama sekali. Enelis pun semakin frustasi, teman-teman. Dengan intervensi medis, Enelis pun harus minum obat penenang agar dianya itu tenang gitu loh. Dia pun meminum obat penenang kologis. Begitu sangat lama, selama 5 tahun. Bayangin aja coba. Dan dia dirawat juga selama 5 tahun. Dan bisa tidur. Namun semua pengobatan medis nggak merubah apapun. Ya, nggak merubah keadaan Enelis. Enelis pun, teman-teman, menjadi nggak toleran di setiap tempat. Karena nggak ada perubahan, akhirnya keluarganya meminta izin tuh kepada pihak rumah sakit agar membawa Enelis ini pergi ke gereja bersama 2 orang pemuka agama, yaitu pastor. Mereka pun pergi ke San Damiano. Ya, secara teratur, mereka pun mengorganisasi ziarah Kristen. Dan saat mereka bersama-sama, teman-teman, setiap perjalanan, mereka pun menyimpulkan kalau Enelis ini seperti kerasukan setan atau iblis. Karena setiap perjalanan, dia ini nggak seperti orang-orang pada umumnya bisa diam atau tenang, tapi ini nggak sama sekali. Dia seperti ketakutan dalam setiap langkah. Ya, setiap melangkah, kalau melihat kiri kanan, seperti ada yang mengintainya gitu loh. Sampai-sampai dianya itu kayak takut untuk berjalan. Seperti ingin dilindungi gitu loh. Apalagi saat Enelis ini melewati salib. Salib raksasa yang ada di sana. Dia tuh nggak mau berjalan, nggak mau melewati salib itu. Sampai-sampai mereka semua menyimpulkan kalau Enelis ini kerasukan setan. Enelis pun, teman-teman, menolak untuk meminum air suci dari mata air suci Kristen. Enelis pun, teman-teman, berbisik ke keluarganya, ke kedua orang tuanya, bahkan ke kedua pastor atau ke pemuka agama itu. Kalau dia nggak bisa masuk ke tempat suci. Karena wajahnya pada saat itu penuh dengan wajah ekspresi ketakutan. Matanya itu melotot, teman-teman. Bahkan tubuhnya itu keringat dingin. Enelis pun ngomong, sangat nyaring. Dia pun mengatakan kalau tanah di tempat suci itu terbakar semua. Ya, apinya itu sangat besar dan membara. Namun orang-orang sekitar itu, bahkan keluarganya, pastor atau pemuka agama itu pun melihat nggak ada apa-apa gitu loh. Hanya Enelis aja yang melihat hal itu. Dia melihat dan menunjuk dan heboh sendiri kalau di tempatnya itu bagian tanahnya itu setiap maksudnya di pintu masuknya itu ada kobaran api yang sangat besar sehingga Enelis ini takut untuk masuk ke sana. Tapi dia tuh dipaksa sampai-sampai Enelis ini pun memberontak. Dia merasa seperti kepanasan. Dan hal itu hanya dia aja yang merasakan. Enelis pun, teman-teman, berjalan di sekitar tempat suci itu. Dia pun melihat seperti ada orang-orang aneh di sana. Dan dia tuh melihat seperti
banyak banget orang-orang di sana berlutut, namun berdoanya itu aneh. Giginya itu seperti digertakkan gitu loh. Dan doa-doanya itu seperti nggak ada yang keluar, hanya gertakan gigi. Seperti orang yang kedinginan gitu loh. Padahal di sana banyak orang-orang yang berdoa dengan tenang. Nggak seperti yang Annelies lihat. Setelah itu teman-teman, Annelies ini pun mencatat di buku kecil apa yang dia lihat. Dia pun mencatat semuanya tuh. Dan memperlihatkan kepada keluarga dan pemuka agama itu. Dia pun ngomong dengan cara menulis. Dia ngomong kalau dia nggak bisa melihat medali atau gambar-gambar orang kudus. Semuanya itu yang dia lihat bersinar terang seperti lampu yang sangat menyilaukan matanya. Ya, cahaya putih yang menyilaukan pandangannya. Akhirnya teman-teman, setelah melihat dan mendengar penjelasan dari Annelies, keadaan Annelies ini semakin aneh. Sehingga keluarganya, komunitasnya, kerabatnya, para pemuka agamanya atau kedua pendeta ini, mereka itu sangat yakin kalau Annelies ini bukan sakit jiwa, tapi kerasukan iblis yang sangat jahat dan merusak mentalnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengobatan atau perawatan medis di rumah sakit jiwa. Dan akhirnya Annelies pun dibawa pulang ke rumah. Apalagi dinyatakan selama 5 tahun, Annelies dirawat gak ada perubahan kan. Akhirnya keluarga Annelies pun berkonsultasi dengan beberapa pendeta. Mereka meminta pengusiran setan di badan Annelies. Pada saat itu, para pendeta atau para imam, mereka menolaknya mentah-mentah. Mereka pun mengusulkan lebih baik ke rumah sakit jiwa lain. Siapa tahu ada perubahan kan? Karena mereka tahunya pengusiran setan itu sangat menyakitkan, sangat menyiksa. Dan mereka memberitahukan kalau eksorsisme atau pengusiran setan harus memerlukan izin uskup di gereja Katolik. Dan surat izin itu harus resmi. Keluarga Annelies pun melaksanakan hal itu. Mereka sekuat tenaga mencari cara untuk dapat izin dari uskup di gereja. Ya, mereka meminta pengajuan resmi, teman-teman. Untuk izin pengusiran setan diberikan. Dan yakin kalau mereka benar-benar membutuhkan hal itu. Itu pun ada syarat-syaratnya juga, teman-teman. Dan gak mudah asal diizinkan. Karena memang harus dilihat lagi keadaannya. Elis pun, teman-teman, dianggap investatio. Dia menderita kerasukan akut dan dibawa kendali iblis yang sangat kuat. Apalagi semua itu terlihat dari sikap Annelies dengan nyata. Dia nggak bisa melewati salib, bahkan nggak bisa melihat salib itu. Dia pun nggak mau meminum air suci dari mata air suci Katolik. Ya, pokoknya Annelies ini nggak suka dengan benda-benda keagamaan. Annelies pun, teman-teman, terdeteksi memiliki kekuatan gaib. Dia bisa melihat hal-hal yang nggak bisa orang lihat. Ya, orang-orang sekelilingnya itu nggak lihat apa-apa. Hanya Annelies aja yang bisa. Semakin lama, kondisi Annelies ini semakin memburuk dan semakin parah. Bahkan secara fisik, dia semakin agresif. Selalu sakiti dirinya sendiri, emosian, bahkan melukai siapapun yang ada di sekitarnya. Dia pun dinyatakan meminum air seninya sendiri, teman-teman. Dia pun memakan apa aja yang ada di sekitarnya, seperti ulat, serangga, semut, laba-laba. Pokoknya apa yang dia lihat lah. Dia pun memakan semuanya itu. Padahal itu bukan makanannya kan. Nah, hal itu yang membuat kedua orang tuanya semakin takut. Pada bulan November tahun 1973, Annelies pun memulai tuh pengobatannya dengan Tegratol. Dia juga meminum obat anti kejang agar dianya itu nggak kejang sewaktu-waktu, karena dianya ini kan memang sering kejang kan. Dan meminum obat penstabil suasana hatinya agar dianya itu tenang. Annelies juga diberikan obat antipsikotik selama ritual keagamaan dan meminum obat itu setiap waktu.
walaupun dia sudah meminum obat itu. Gejala dan kondisi Annelies itu bukannya sembuh atau ada perubahan, malah semakin memburuk, teman-teman. Dia pun menggeram, teman-teman, seperti ingin menyerang seseorang. Matanya itu tajam melotot kepada siapapun yang ada di depannya. Dan itu tanpa berkedip loh. Otot-otot badan Annelies pun semakin mengeras. Dia pun berteriak dan melihat iblis di mana-mana. Ya, dia menyatakan, di sana ada iblis, di situ ada iblis, seperti itu sambil teriak. Dan dia seperti memang benar-benar kerasukan gitu loh. Dan dia mengatakan kalau dia itu dikepung dengan iblis di dalam ruangan. Bahkan iblis itu gak sedikit mengganggu dia seperti langsung berbisik ke telinganya. Dan mengatakan hal yang sama seperti waktu itu. Kalau dia akan mati dan membusuk di neraka. Hal itu membuat dia semakin terganggu mentalnya. Bahkan setiap muncul iblis-iblis itu, dia pun melempar benda apapun yang ada di sekitarnya, melempar ke dinding. Dan kalau dia menoleh ke belakang atau ke samping atau ke kiri kanan gitu, dia melempar benda-benda apapun. Seakan-akan seperti ada yang muncul, mengejek dia gitu, terus menghilang gitu loh. Jadi setiap sudut teman-teman yang ada di ruangan itu gak lepas dari lemparan Annelies. Dia begitu ketakutan hebat. Dan Annelies pun memberikan alasan kalau dia melempar benda-benda itu karena dia ditertawakan, diejek gitu loh. Bahkan dia seperti dibully oleh makhluk halus. Dan hal itu membuat Annelies ini marah karena Annelies ini semakin agresif. Sampai-sampai keluarganya ini sempat ribut dan menuduh kerabatnya atau temannya, bahkan orang-orang yang dipercaya untuk merawat Annelies, kalau mereka memberikan obat dengan dosis yang double, sehingga dipikir Annelies semakin agresif gitu, bukannya tenang gitu loh. Ya ibaratnya nggak sesuai dengan petunjuk lah. Tapi mereka mengatakan kalau mereka memberikan hanya satu, nggak double atau 3 atau 4 gitu. Dan mereka meyakinkan kalau hanya memberi satu obat aja kepada Annelies. Nah teman-teman, setelah beberapa lama mereka sudah berusaha untuk mendapatkan surat izin dari uskup yang ada di gereja Katolik. Akhirnya ada 2 pendeta atau pemuka agama diutuskan tuh dan diizinkan untuk melakukan pengusiran setan pada tubuh Annelies. Kedua pemuka agama itu adalah Arnold Renz dan Ernst Alp. Saat kedua para pendeta itu melihat kondisi Annelies pada saat itu, mereka pun meyakinkan banget kalau Annelies ini memang sudah benar-benar dirasuki iblis yang sangat kuat dan semakin menjadi. Mereka pun curiga kalau iblisnya itu bukan satu tapi banyak. Dan mereka juga mengatakan kalau Annelies ini memang bukan seperti penderita epilepsi. Karena tanda-tanda itu nggak ada gitu loh pada penderita epilepsi. Kalau penderita epilepsi itu kalau dikasih obat pasti tenang kan, dan nggak seperti Annelies ini selalu agresif pembawaannya. Yang diderita Annelies ini sangat jauh berbeda teman-teman. Dan selama akan melaksanakan pengusiran setan, bahkan selama keluar dari rumah sakit jiwa, Annelies ini juga sudah jarang sekali mengalami kejang-kejang. Para pendeta yakin kalau benar 100% Annelies ini menderita gangguan dari kerasukan iblis. Akhirnya, para pendeta itu pun mendesak tuh uskup yang ada di sekitarnya untuk memberikan izin kepada mereka untuk pengusiran setan pada tubuh Annelies. Nah, pada September tahun 1975, akhirnya uskup Joseph Stengi memberikan izin, teman-teman, kepada kedua pemuka agama itu atau para pendeta itu untuk melakukan pengusiran setan, yaitu ritual Romanum, seperti ajaran tahun 1614. Dan ritual itu harus dirahasiakan, hanya keluarga Annelies aja yang tahu. Jadi kayak tetangga, kerabat itu nggak boleh tahu. Akhirnya pendeta Renz melakukan sesi pertan pada 24 September tahun 1975.
Pada saat itu teman-teman, Annelies ini mulai ngomong semakin ngelantur. Dan tiada henti, dia ngomong terus gitu loh. Ya, dia ngomong terus tanpa jeda. Dan dia ngomong tentang kematian untuk kaum muda yang membandel. Dan dia juga ngomong untuk kematian para pendeta yang murtad di gereja. Nah, pada saat itu juga, Annelies ini menolak untuk makan. Kalau diberikan makanan, bukannya dia langsung makan dengan lahap, tapi langsung melemparnya. Ya, membuang makanan itu. Seperti nggak mau gitu loh. Seperti kayak merasa sudah kenyang. Pokoknya dia menolak lah untuk makan. Bahkan minum juga seperti itu. Jadi, dia tuh sangat jarang makan dan minum. Selama 10 bulan lamanya. Pada tahun 1975 sampai tahun 1976. Yang total pengusiran setan. Ada sekitar 69 sesi. Yang dilakukan selama 10 bulan itu teman-teman kepada Annelies. Dan setiap minggunya itu 1 sampai 2 kali melakukan pengusiran setan. Setiap melakukan sesi ritual pengusiran setan. Semua itu berlangsung selama 4 jam lamanya. Selama pengusiran setan teman-teman, Annelies ini semakin berkurang nafsu makannya. Bahkan dia tuh nggak bisa membuka mulutnya. Untuk sekedar minum pun dia tuh susah gitu loh, untuk menelan air. Semakin hari, Annelies ini semakin melemah. Matanya pun semakin cekung masuk ke dalam. Badannya pun semakin kurus teman-teman. Tinggal tulang berbalut kulit. Bahkan berat badannya sisa 30 kg. Penglihatannya pun semakin memburuk teman-teman. Bahkan badannya itu semuanya sakit. Dan selama pengusiran setan itu, Annelies pun gak seagresif dulu. Kalau dulu kan dia agresif banget. Dia ini enggak. Dia pun mulai tenang. Ya, seperti orang yang tenang gitu, sudah nggak terjadi apa-apa. Bahkan dia tuh sangat penurut. Namun terlihat jelas kalau dia kesakitan. Sehingga badannya itu biru-biru, wajahnya pun biru-biru teman-teman. Dan dinyatakan kemungkinan dia sudah mengalami atau merasakan sakit yang begitu hebat selama pengusiran setan. Akhirnya pada 1 Juli tahun 1976, Annelies Michael ini dinyatakan meninggal dunia di dalam rumahnya. Dan dinyatakan dia meninggal sendirian di kamarnya. Ketika akan diantarkan makanan oleh kedua orang tuanya, dia itu sudah nggak bergerak lagi. Akhirnya jenazahnya pun dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Untuk diketahui kenapa dia bisa meninggal. Akhirnya pada hari itu juga teman-teman. Dan hasilnya dinyatakan kalau Annelies ini meninggal karena malnutrisi dan dehidrasi hebat. Karena dia kekurangan makanan dan minuman. Karena menolak makan dan minum selama 10 bulan. Dan selama hampir 1 tahun, Annelies mengalami setengah kelaparan. Tenaganya itu habis, terkuras teman-teman. Selama pengusiran setan. Lututnya Annelies pun dinyatakan patah teman-teman. Sampai-sampai dia tuh nggak bisa berdiri dengan tegak. Ya, dia nggak mampu lagi untuk berdiri. Karena dia sering terus-menerus berlutut tanpa jeda. Annelies pun selalu dibopong teman-teman. Atau dibantu kemanapun dia akan pergi. Seperti ingin buang air kecil, seperti ingin ke ruangan lain gitu loh. Dan dia dibopong oleh orang tuanya secara ganti-gantian. Dilaporkan kalau Annelies ini mengidap penyakit pneumonia. Setelah hasil autopsi, kematian Annelies keluar dan diselidiki. Jaksa penuntut negara mengatakan bahwa kematian Annelies ini bisa dicegah bahkan 1 minggu sebelum kematiannya. Tapi kedua orang tuanya ini nggak mengerti gitu loh. Kalau Annelies ini lapar, Annelies ini harus butuh minum. Yang orang tuanya tahu dia ini harus tetap melaksanakan pengusiran setan. Bahkan kondisi tubuhnya Annelies ini melemah, orang tuanya itu nggak ngerti, nggak mikir gitu loh. Kalau Annelies ini butuh makan. Kalau Annelies ini nggak bisa makan, harusnya kan disuapin gitu loh. Secara nggak langsung, kelalaian kedua orang tuanya itu dan hal yang dilakukan itu menyiksa Annelies. Sampai-sampai tenaga dan energi Annelies itu hilang karena nggak mampu bergerak saking lemahnya.
Kedua orang tuanya pun dianggap lalai, teman-teman, oleh jaksa. Akhirnya pada tahun 1976, negara mendakwa kepada kedua orang tuanya dan kepada dua pemuka agama itu atau dua pendeta itu dengan pembunuhan karena kelalaian dan penyiksaan saat ritual pengusiran setan. Pada 30 Maret tahun 1978, persidangan pun dimulai, teman-teman. Di pengadilan ada dokter bersaksi dan mengatakan kalau Annelies ini memang pengidap epilepsi yang sangat akut. Namun kedua orang tuanya dan seorang kerabatnya memulangkan Annelies ini secara paksa, sehingga mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka pikir Annelies ini nggak bisa berubah keadaan. Tetap begitu aja gitu loh, selama 5 tahun itu dirawat. Dan dokter di rumah sakit jiwa itu mengatakan, kalau kerasukan itu sebenarnya nggak ada. Tapi hal itu karena semua itu efek psikosis. Ya, karena pendidikan agama yang sangat ekstrim, yang sangat ketat. Dan epilepsinya yang begitu sangat parah. Setelah semuanya itu melalui proses dan mendapatkan izin dari Uskup Joseph dan para pembela lainnya, akhirnya kedua orang tua Annelies dan dua pendeta itu, mereka dihukum selama 6 bulan di penjara, teman-teman. Ya, selama 6 bulan mereka harus mempertanggungan semuanya itu. Setelah Annelies dimakamkan, teman-teman, kedua orang tuanya pun membongkar makamnya Annelies dan mengganti tempat makamnya itu menjadi tempat yang sangat bagus. Karena sebelumnya saat Annelies ini dimakamkan, tempatnya itu nggak layak gitu loh, apa adanya, dan dinyatakan nggak kuat. Akhirnya pada tanggal 25 Februari tahun 1978, jenazah Anneliesnya ini diangkat dan digali kuburan barunya. Akhirnya jenazah Annelies pun ditaruh di peti mati kayu yang sangat kuat, yang berlapis timah, dan dikuburkan kembali. Makam Annelies pun dijadikan situs sejarah, teman-teman, di sana. Karena dinyatakan menjadi salah satu korban kelalaian kedua orang tuanya. Dan dinyatakan termasuk orang yang sangat kuat dalam melaksanakan ritual pengusiran setan. Ya, dan itu pun dalam keadaan tubuh yang rusak cukup parah. Dia masih bertahan. Namun, karena kurangnya makan dan minum, akhirnya dia tumbang dan meninggal. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang cerita kisah Annelies ini? Kalau kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.